Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 8, muatan pelajaran PPKN tentang aturan menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Aturan keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah, seperti aturan ketika sarapan pagi. Agar tubuh sehat dan terhindar dari penyakit, kita harus mematuhi aturan ketika sarapan. Kita harus mematuhi aturan ketika sarapan untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit. Apa saja aturan sarapan pagi? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Aturan yang selalu Udin patuhi berikutnya adalah aturan keselamatan bermain. Dalam bermain pun harus menjaga keselamatan. Berikut aturan keselamatan Udin dan teman-teman ketika bermain. Yang pertama, tidak bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Yang kedua, perhatikan benda-benda sekitar ketika bermain, karena duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Yang ketiga, keadaan halaman tempat bermain harus bersih dan tidak licin ya. Halaman yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Aturan keselamatan di rumah yang ketiga adalah aturan keselamatan dalam latihan tari. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan ketika latihan tari adalah: yang pertama, membersihkan lantai terlebih dahulu. Yang kedua, memindahkan barang-barang yang mudah pecah. Aturan keselamatan yang keempat adalah aturan keselamatan di kolam renang. Ketika Beni, Edo, dan Udin bermain di kolam renang, mereka harus berhati-hati supaya tidak tenggelam. Maka hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan diri di kolam renang yaitu harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam. Aturan keselamatan di rumah yang kelima adalah aturan keselamatan dokumen keluarga. Selain keselamatan diri, keselamatan dokumen keluarga juga sangat penting. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya harus dijaga dengan baik.
Cara menjaga keselamatan dokumen yaitu dengan 1. Membersihkan debu pada dokumen. Dan yang kedua, merapikan juga menyimpan dokumen dengan baik. Kita sudah mengetahui aturan-aturan keselamatan di rumah. Sekarang kita akan mengetahui apa saja aturan-aturan keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Aturan keselamatan di perjalanan yang pertama adalah aturan keselamatan dalam bus atau angkutan umum. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Selama perjalanan dalam bus ada aturannya, yaitu naik dan turun bus dengan tertib. Yang kedua, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Yang keempat, berdoa sebelum berangkat. Aturan keselamatan di perjalanan yang kedua adalah aturan keselamatan mengendarai sepeda. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda, di antaranya mengendarai sepeda dengan hati-hati. Selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Memakai alas kaki. Mengendarai sepeda di sisi kiri jalan. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Aturan keselamatan di perjalanan berikutnya. Aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. 2 minggu lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik motor, yaitu mematuhi segala peraturan lalu lintas, selalu tertib di jalan, menjaga kendaraan dalam kondisi baik, menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Menyalakan lampu utama sepeda motor. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. Dan mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Aturan keselamatan di perjalanan berikutnya yaitu aturan keselamatan berjalan di jalan raya. Udin dan teman-teman akan bermain kasti. Mereka akan bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Seperti Udin dan teman-teman berikut. Mereka berjalan di trotoar. Menyeberang di jembatan penyeberangan, menyeberang di zebra cross, dan menyeberang ketika lampu merah lalu lintas sudah merah. Hal ini sudah tentu karena saat lampu menyala merah, kendaraan akan berhenti. Aturan keselamatan di perjalanan yang kelima, yaitu aturan keselamatan di kereta api. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan bawaan. Apa saja aturan keselamatan di kereta api? Yang pertama, pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket.
Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Jagalah barang bawaan dengan baik. Dan jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Kita telah mengetahui aturan-aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Jadi, aturan itu apa sih? Aturan adalah cara atau ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya dipatuhi. Sedangkan aturan keselamatan berarti cara atau ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya dipatuhi untuk menjaga keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Jika kita mematuhi aturan, tentu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, 1. Hidup menjadi disiplin. 2. Hidup menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan. 3. Terwujudnya kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. 4. Mempunyai sikap tanggung jawab. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa.